Kembali lagi di podcast Naksboots bersama gue David. Gue James Eduardo da Silva Junior. Kita kedatangan tamu spesial ya. Spesial banget malam ini. Kami membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk menghubungi melalui manajerial, melalui direktur dewan. Baru dapat jadwalnya sini. Silakan abang memperkenalkan dirinya. Oke, Horas. Selamat malam teman-teman. Horas. Ya gue Horas ya, pakai amang tadi. Oke, gue Ben Kopatinama. Asik. Rekan dari rekan. Biasa saya dipanggil Hey, saya nyaut, dipanggil Hey nyaut. Boy, saya juga nyaut. Saya sih apa aja dipanggilnya biasanya, Pak. Oke. Nggak ada nickname-nya gitu bang atau apa? Gue lebih senang dipanggil sayang sih. Biasanya gue dipanggil sayang, gue lebih sering noleh. Jar. Ben aja Ben. Oke, siap Bang Ben. Nah, di sini kita kebetulan karena kita memasuki zaman yang baru ya di tahun 2020 ini. Apalagi setelah setelah virus-virus ini kembali berkembang. Teman-teman bisa dengerin di episode pertama COVID gitu. Tentang promosi. Iya, promosi. Siap. Sehingga maksudnya yang jadi pertanyaan sekarang kan lucunya ada istilah baru new normal. Tapi yang bikin kita penasaran kan kita nggak akan tahu new normal itu ke depannya gimana. Tapi justru kita ingin melihat ke belakang sebenarnya apa saja sih yang berubah gitu dari kehidupan ini gitu. Sehingga mungkin buat kita semua, mungkin dari Bang Ben dulu nih. Apa sih yang paling dirindukan dari zaman dulu? Mungkin bisa dibagi dua mungkin. Bukan dibagi dua, maksudnya di 2010 ke bawah ya, maksudnya biar ekstrim gitu. Apa sih yang paling dirindukan? Entah mungkin sesuatu kah atau apapun itu gitu. Oke. Walaupun pertanyaan ini sekali lagi ya, saya teman-teman yang mendengar ini, gue udah memprotes di awal ketika mereka membahas perubahan budaya di bawah 2010. Artinya gue sangat tua untuk membahas itu karena yang lain masih pada jadi zigot. Gue udah harus berjuang menghadapi kehidupan. Gue harus berjuang menghadapi kerasnya kota Bandung, Indonesia saat itu ya. Jadi learn from the elders ya, Pit ya, kita tipe ya. Ya, gue terima aja ya karena itu realita memang. Makasih Tombi lagi udah menekankan itu ya. Dan apa yang terjadi di bawah 2010 ke bawah? Apa ya? Yang paling gue ingat adalah perubahan teknologi. 2010 ke bawah tuh teknologi belum wah banget. Gue nggak tahu kalian masih pada pakai Friendster nggak sih di bawah tahun 2010? Gue di HP gue ada tapi gue nggak pakai bang. Emang ada di HP ya? Itu ada di HP. Ada. Ya gue ada. Iya benar ya. Ya ada dulu bisa pakai apa sih? Bukan Chrome zaman dulu tuh ada masuk situ juga bisa tuh masuk FS. Nah, dulu zaman gue tuh gue masih main FS. Terus MySpace ya. MySpace, iya. Apa namanya? Gue di sini punya partner yang akan mengingatkan gue kalau gue berlebihan. Halo. Apa? Ini Internet Explorer tapi versi yang di handphone. Nah. Iya. Gua nggak tahu. Zaman dulu nggak tahu kan? Nah, zaman dulu gue masih pakai itu. Opera Mini juga sempat waktu itu sempat tren Opera Mini. Opera Mini gue tahu. Nah, lu suka download lu ya kalau pakai Opera Mini tuh orang biasanya ngebuka gitu men. Oh enggak, saya belum tahu. Enggak, tapi pakai UC browser lebih aman. Oh, UC browser lebih aman. Gua pernah download UC browser. Atau lu suka download yang kelinci loncat-loncat itu? Apa tuh? Ternak kelinci Sumedang. Udah sampai situ aja. Sampai situ terima kasih untuk peringatannya. Jadi dulu gue tuh mainnya masih Friendster. Terus gue masih anaknya warnet banget ya. Jadi kalau sekarang tuh warnet ke game. Kalau zaman gue tuh warnet tuh bukan cuma nge-game doang. Lu buka Facebook, buka Friendster itu dari warnet. Gue inget banget zaman dulu gue nggak tahu cara login, minta tolong mas-masnya loginin. Terus gue baru tahu ada IDM tuh belakangan, Internet Download Manager.
setelah kayaknya download video pakai ini lebih cepat gitu kan, jadi gue pakai EDM. itu yang sangat berubah dulu ya ke sekarang. Perkembangan dari Facebook tuh buat gue, media sosial tuh di atas 2010 menjadi sangat tren setelah Facebook keluar di tahun 2010 gitu bro. Terus gue masih ngerasain chatting pakai Yahoo Mail gitu ya, pakai Yahoo Messenger. Kalian nggak tahu kan, gue dulu pacaran jadian pakai Yahoo Messenger bro. Gue pacaran. Gue nggak tahu kan lu pada. Nggak tahu mau Facebook gue. Itu kayaknya mama bapak kalian baru kawin. Gitu. Kalian belum jadi. Gitu. Itu sih paling kerasa kemajuan teknologi itu parah banget. Tapi kalau Bang Ben sendiri, maksudnya dari kemajuan itu sebenarnya mungkin sih setiap zaman punya asik-asiknya ya, tapi kangen nggak sih sebenarnya sama yang zaman itu? Maksudnya dengan yang apa ya? Gitu. Iya sih, kangen banget ya. Karena itu di zaman yang bener gue ngerasain ngumpul tuh emang ngumpul, bukan main handphone. Itu zaman gue nggak punya handphone juga nggak masalah. Beda sama sekarang kan, sekarang handphone gue ketinggalan gue panik bro. Iya. Ya handphone hilang juga panik ya. Iya. Untuk yang lain tahu juga, hanya Tom bilangnya ketika handphone hilang dia tertawa. Dia bahagia. Handphonenya hilang di motor dia tertawa dan merasakan bahwa ya udah hilang mah hilang aja. Padahal mamanya menangis. Harus kembali menyicil handphone baru. Menyicil. Iya. Gitu. Kangen banget gue, karena itu di zaman orang tuh pakai sepeda ke sekolah tuh bukan suatu hal yang wah gitu. Kalau sekarang kan kayak ada orang nih ke sekolah pakai sepeda, itu tuh kayak eksentrik banget gitu kan, kayak terlihat banget gitu. Zaman gue tuh itu kayak ya memang ekonomi lu menuntut lu hanya bisa naik sepeda. Anaknya bawa motor tuh pasti anak orang kaya zaman itu. Terus gue kangen di zaman gue masih bawa DVD gitu kan, VCD dulu. Jadi ya lu bayangin zaman gue dulu main ke rumah temen, itu pertanyaan pertamanya adalah lu punya VCD nggak? Itu tuh ada. Oh, VCD film itu bang ya, buat film kan? Iya film, iya bener, nyewa film gitu kan, di rental film yang kadang depannya Power Ranger, di tengah-tengahnya bukan Power Ranger bro. Apa itu? Di bawahnya Skidi Papa Power gitu. Oke. Gue masih ngerasain kayak gitu. Oh itu masih banyak ya? Banyak banget lah. Wah dulu bebas bro. Karena waktu itu juga zaman menjamurnya itu emang film-film bajakan. Film-film bajakan. Itu tren banget di mana-mana. Goceng ya? Iya gocengan. Tapi dulu tuh buat kita, nggak tahu ya, gue ngerasain dulu mahal banget anjay. Terus gue masih ngerasainnya. Jadi kalau ke rumah temen nih, gue kabur diem-diem bawain VCD ke rumah tetangga gue atau ke rumah temen gue gitu. VCD rumah gue bawa. Ini VCD maksudnya playernya apa? Itu playernya bro, playernya. Berarti lu gue bawa, gue gitu. Iya. Di zaman itu tuh, gila itu gaya banget dulu punya VCD. Gitu bro, itu gue kangen sih masa-masa itu, karena ya teman tuh temenan, kita ngobrol gitu. Gue jadi lebih banyak tau teman gue bukan dari medsos, tapi dari ngobrol langsung. Gitu sih, itu kangennya gue sih. Kalau lu Tom, apa yang misalnya lu kangenin? Apa misalnya yang kangenin dari ini? Yang dulu gitu. Iya, yang zaman dulu. Oh ya, gue udah lahir. Ini buat FYI ya. FYI. Udah lahir tahun 2000. FIY. Ya, apa itulah itu. Terus. Mainan gue ya mainan bocah lah. Kalau 2010 kan masih kelas berapa sih gue? Kelas 10 tahun kelas berapa ya? Kelas 4 bener. Kelas 4 kan ya. Ya kelas 4 ke bawah ya. Mainnya apa? Main kelereng, main kejar-kejaran, main kartu. Main kartu yang ditepokin gitu. Oh iya benar-benar, yang lu kalau curang ada yang kembar lu dobelin kan depan belakang. Iya, itu teman gua Bang, sumpah nyebelin banget orang. Iya kan. Pokoknya ini gua ada satu temen ya di SD ya. Ini orang paling jago main gituan.
main kartu, main kelereng, main stick, terus stick yang ditepuk-tepukin gitu. Oh iya, stick depok ya. Main kartu yang digepukin gitu juga dia jago. Pokoknya semua game-game yang kayak gitu dia jagonya. Jadi kalau main kelereng dari jauh gitu jarak 2 meter, 3 meter kena sumpah. Kelereng kayak sniper car gitu. Tak kena. Gak tahu wah itu emang skillnya di situ. Dengar-dengar sekarang dia di badan intelijen ya. Tapi nggak naik kelas. Seluruh hidupnya untuk itu. Akhirnya lulus gak sih Tom? Akhirnya lulus gak sih? Oh lulus juga akhirnya. Lulus tapi ya. ini paling savage nih ya menurut gue ya. UN bro, UN apa gitu. Kagak ikut. bisa. Tahu hari apa gitu gue lupa, kagak ikut gue. Ingat banget kayaknya kagak ikut sampai dicariin. Jadi sebenarnya dia tuh kakak kelas gue. Sebenarnya dia kakak kelas gue. Tapi jangan naik kelas 4 gitu. Jadi terbawa kelas lu gitu ya. Ke bawah lu. Iya, kelas 4-nya sama gue. Jadi kelas 4 itu udah bangor ya. Oh iya, dia ya. udah bisa nembak kelereng dari 2 meter, 3 meter ya. Iya. Bener kata Bang Ben sih jadi sniper sekarang sih. Jadi hati-hati aja. Intelijen denger. Gak tahu. Gue sekarang orangnya di mana. Ini lu, di muka lu udah mulai ada laser tuh, di muka si Tommy. Udah ada laser. Ini bahaya nih. Udah ada. Tiba-tiba di sini kan merah. 3 di dahi gitu kan. Ini podcast terakhir nih kayaknya. Say goodbye dulu, say goodbye sama seluruhnya. Goodbye, oke. Minta maaf sama keluarga, minta maaf. Dari kelas 4 tuh apa ya? Oh, gue udah mulai sosial media ya kelas 4 itu ya gue. Facebook. Udahlah gitu. Pasti ya udah Facebook, tren kan. Ya, tren lah yang Facebook. Terus udah warnet, gue main warnet. Main apa lu? Dulu tuh gue iya, gue main apa dulu Point Blank. Wih, udah Point Blank belum. Gue dulu CS masih. CS gue main di itu lab komputernya sekolah. Diinstalin ya, ada teman gue jago juga. Diinstalin ke semua komputer sama dia. Ya, kita main di situ sampai dimarahin gue. Kamu nggak pulang? Kamu nggak pulang? Warnet betul, lu nggak jawab, lu aja yang pulang. Wah ditampar. Zaman-zaman gitu mah agak fisik ke murid masih bisa ya. Masih bisa. Oh, gue masih ngerasain, bro. Masih gue. Zaman-zaman itu kuku panjang masih di. Oh, masih. Pukul sama penggaris, cuy. Digeprek. Kalian masih kalian masih ngerasain nggak bangga banget jadi komandan upacara? Wah, itu ada pride sih, nggak tahu ya kenapa kalau ada kerja pride, ya. Kerja di di kampus lagi di sekolah gitu. Karena lu pride itu ngerasain kan? Bangga. Pride banget, gila, bisa nyuruh orang siap gerak doang, gue kayak yang gue Tuhan sembah gue gitu. Kayak gue udah bisa nyuruh gerakan lu. Sama sih kalau ya? Tadi kenapa Bang? Tadi Pit ditanya masih Tommy, lu masih ngerasain nggak? Masih gue bahkan kalau dulu gue pernah, ini aneh banget sih, jadi gue di Sulawesi ya, jadi lebih savage lagi kan. Jadi kenapa kalau di luar kota itu lebih savage lagi dibanding yang ibu kota kan. Jadi gue pindah ke sana. Nah kita disuruh setiap anak beli penggaris besi yang hampir 2 meter gitu. Iya, tinggi. Jadi kayak hampir 2 meter. Jadi seolah-olah kita disuruh 2 meter panjang banget. Bukan 2 meter, sorry, itu pasti tinggi orang ya. Sorry, bukan 50. Ada Tom, gue tuh udah diem aja, Tom. Gue udah diem aja, Tom. Gue tadi 2 meter setinggi orang ya. Setinggi Shaquille O'Neal lu bawa. Bukan, itu pedang panjang gitu. Sekaki lah. Kaki ke bawah berapa? 100 meter ada 100 meter. Enggak, 100 meter jalan. 50 lah dulu, 50 cm lah ya. Jadi kayak pedang gitu kan.
Jadi kita tiap anak disuruh beli itu. Jadi seolah-olah kita disuruh beli senjata untuk menyiksa diri kita sendiri. Jadi setiap anak tuh disuruh beli senjata untuk dia sendiri. Jadi kalau gitu. Ngapain lu betong loyal gitu. Makanya gue juga bingung. Jadi kayak seolah-olah ini buat matematika ya, anak-anak taunya kadang-kadang diambil sama gurunya terus disamakan kepada kita. Jadi pakai ini sendiri. Jadi seolah gurunya tuh nggak punya barbuk gitu. Kalau mukul gak ada barbuknya, jadi pakai kita bawain dia senjata untuk ajar. Harus pakai sidik jari ya baru tahu tuh. Iya makanya. Udah mana orang tua fan aja kalau ini ya hajar. Wah, zaman dulu mah bener orang tua gue juga fan aja, gue dihajar juga. Zaman sekarang mah kan diprotes ya, bisa dituntut hukum. Wah, zaman dulu mah cuma cubit. Iya, cubit doang, KPAI. Wah, dulu mah gue diinjek juga mau lapor satpam, ya satpam ketawa. Ini gitu. Tapi mungkin yang gue nggak separah Bang Ben kali ya. Udah mulai. Apa tuh? Kalau di gue udah mulai lah. Mulai apa? Tahun-tahun berapa gitu udah mulai nggak boleh gitu lagi. Iya. Oh iya. 2010 ke atas tuh udah mulai ini. 2010 udah enak lah. Gitu. Iya. 2010. Lu puber tahun berapa sih, Pit? Gue by the way sekarang baru 19 ya, jadi baru 2 tahun lalu sebenarnya. 2-3 tahun lalu. Bukan dulu, Fit. Pertanyaan puber tuh penting tuh. Pertanyaan puber, apa ciri-ciri anak puber emang? Oh iya, ciri-cirinya dulu. Emang ciri-ciri dulu toh. Enggak, gue harus kasih tahu. Jangan tidak boleh. Enggak lah, pas kita Cukup. Gue SD udah berkumis sumpah. Ya gue juga udah SMP tuh udah mulai agak gue SD. Enggak, emang hair hormon lu tinggi aja gitu. Hormon lu tinggi emang. Makanya kan jadinya jangan diomongin gitu bahaya. Jangan. Di situ aja. Tapi gue sih menarik ya yang Bang Ben bilang tentang pergaulan yang udah mulai berbeda nih, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Yang apa namanya? Yang justru emang konsennya jadi ke HP gitu. Gue ngerasain banget kalau misalnya kita baterai 13% terus kita udah bawa casan. Gitu kayak iya, wow, gue bener. Gue meninggal kayak gini gitu kan. Tapi apa namanya? Menurut Bang, apakah memang kehangatan itu sudah hilang gitu atau memang justru hanya berubah wujud gitu, jadi mungkin semakin lebihnya ibarat kata lebih lebih berkurang, apalagi benar. Apalagi di sekarang ya gitu dengan pertemuan online gitu misalnya. Kalau menurut gimana? Menurut gua nilai kedekatannya jadi berbeda ya, value-nya berbeda. Kalau dulu mungkin patokan gua sama teman-teman gua deket misalnya di SMP atau SD SMP SMA lah, itu masih kedekatan itu tidak ditentukan dari apakah gue memfollow Twitter lu atau enggak. Enggak ada tuh. Kedekatan lu enggak ditentukan apakah lu masuk ke dalam close friends Instagram temen lu. Itu gue tidak menentukan. Atau bahkan lu bukan ditentukan dari close friend yang ada di second account lu. Bayangin lu udah ada second account, itu buat yang privasi, di dalam second account ada lagi tuh close friend. Ada close friend lagi. Ada lingkar dalam. Iya, udah kalah bawang sama lapisan-lapisan kehidupannya. Kalau sekarang kan ditentukannya gitu, bro. Jadi lu ada di close friends dia nggak ada. Wah, berarti lu nggak deket. Nah dulu gitu. Sekarang kayak gitu. Atau lu masuk dulu main pet nggak? Kalian masih main pet nggak sih? Sempat lah, main pet tuh kan dulu masih dibatasin ya 150 orang kalau nggak salah. Jadi kalau lu bisa follow petnya dia, lu bareng temenan di pet itu kayaknya lu deket banget sama dia. Nah, di momen-momen itu kedekatan ditentukan dari media sosial. Tapi zaman gue masih ngerasain yang kedekatan tuh dari lu pernah nginep di rumahnya atau enggak gitu. Atau nyokap lu ngizinin nggak lu nginep di rumah dia. Kalau nyokap lu ngizinin berarti lu deket sama dia gitu-gitu. Kedekatannya jadi beda, men. Jadi beda. Tapi bukan berarti jadi ini yang sekarang lebih buruk dari dulu ya. Nggak juga sih.
Ya, zaman dulu juga 45 pacaran lewat surat, tetap dekat-dekat. Jadi kan mereka 45 di bawah loncat gue ke belakang. Iya, lu denger yang katanya, gue gak terlalu ngerasain sih yang surat-suratan, enggak lah, jauh anjay. Tapi gue masih kalau denger orang tua zaman dulu gitu cerita yang ketemu lihat mukanya aja udah seneng ya, gue apaan gitu ya. Jadi berarti setiap zaman punya kedekatannya yang berbeda gitu. Dan nggak salah sih, nggak salah bro. Gitu. Kalau lu Tom, apa Tom yang menurut lu berubah gitu di zaman sekarang? Kerasa banget berubah teh gitu. Waduh. Wow. Ya udah, Tombi, menurut Tombi kira-kira dari mungkin permainan itu sih yang menjadi highlightnya Tombi, permainan tangan itu lereng gitu kan, stick dan kartu-kartu. Tapi maksudnya kan lu juga gamer, kejar-kejaran. Gue juga nggak ngerti intinya kejar-kejaran. Coba waktu SD itu ada gue lagi main kejar-kejaran gitu. Ada yang bajunya sobek gue terus dia malu sendiri tuh, dia sobek sumpah. Tarik ya. Terus ending dan itu lagi istirahat gitu. Hah? Itu lagi istirahat. Belum selesai pulang. Belum. Jadi kan gue kalau selang istirahat main pagi-pagi, jadi berangkat pagi buat main bola tuh. Oh, jadi sebelum masuk lu udah main dulu. Oh iya. Oh ya, yang kalau masuk kelas tuh kelasnya bau keringet anak-anak bocah. Ya itu. Pagi ya benar. Pagi udah main. Istirahat main. Dulu main ya sih, zaman dulu main itu seru banget, bermain. Seru ya. Iya, maksudnya yang berubah apa ya kalau sekarang ya? Ya maksudnya ada cara mendidik guru gitu. Itu itu sangat gue dulu ya pernah disuruh kalau nggak ngerjain PR atau nggak ngerjain tugas gitu, sama ada guru matematika almarhum guru matematika gue tuh waktu SD nih ya, emang paling jahil dah yang orang paling jahil semua. Jadi pagi dia tuh misalnya ada murid nih satu lewat, dikasih duit, suruhin beliin dia kopi. Udah minum kopi udah kan. Nunggu aja gitu di depan. Dia nunggu sambil nunggu orang yang telat. Kalau telat diapain? Jadi gini. Aduh, lu tau gak sih ada penggaris siku-siku yang agak gede gitu buat penggaris siku papan tulis. Tahu gak lu yang segitiga? Yang sih ya kayu lah ya, kayu itu. Ya kayu. Itu dikasih, terus dia disuruh diem, pegang gini kayak senjata. Jadi sekolah gue tuh ada tangganya, terus dia deket tangga gitu. Semua orang udah masuk kan. Iya. Jadi yang lihat bukan murid, orang tua murid yang mau kan malu tuh, yang jahil. Terus kalau bagus kalau nggak ngerjain PR pernah. Lu lapang basket kan? Disuruh hitungin panjang lapangan basket. Pakai apa coba? Korek api. Pakai jempol dong. Begini. Serius gue segitu. Bawah. Begini. Tapi nggak pernah marah, nggak pernah bentak, nggak pernah apa. Udah emang gitu aja, jahil gitu. Lu pernah kena orangnya? Lu pernah kena? Gue kena. Terus gue akalin pakai kaki gitu kan. Gue hitung dulu di kaki gue berapa. Di situ pakai. Akhirnya lu beneran lapor hasilnya. Iya, dilaporin. Berapa gitu. Pasti beda-beda kan. Dia juga tahu. Tapi kalau misalnya baru sedikit, ya ulang lagi. Kadang ngitungin daun jatuh. Sama kan pagar di itu sekolah gue kan ada jerujinya gitu kan. Itu dihitungin dari sana situ. Kalau misalnya nggak ngerjain PR atau apa gitu, emang lah. Coba kalau sekarang itu bagus. Gitu.
itu bagus men. Jadi hukumannya tuh kontekstual dengan mata pelajaran yang dia ajar dengan numerik. Iya benar. Coba dihitungin. Itu bagus, itu guru teladan itu. Dia nggak disuruh lu meneliti antropologi keliling kampus sekolah lu kan. Dia kontekstual sekali dia, bagus. Tapi dia keren sih kalau kata gue. Dia kalau ngasih soal nggak pernah lihat buku. Jadi lu udah langsung aja sama dia. Terus nyebelin dia lagi ya. Terus nyebelin dia lagi. Ini ada soal pilihan ganda ABC. Tapi ada kotak lagi di sana, harus pakai caranya. Kalau lu bener gitu nyoret ya, tapi caranya kosong, disalahin. Ngapain ujian gitu. Iya bener. Tapi kadang dia pernah udah dikasih tahu jawabannya sama dia B gitu misalnya. Tapi lu harus ada caranya. Sampai ke B itu. Itu bagus. Nyebelin nggak? Tapi itu yang gitu. Kalian masih ngerasain nggak bahasa Indonesia harus tulis jawaban lengkap? Oh iya masih. Apa? Nggak bisa gitu kalau ditanya mengapa, karena itu nggak bisa tuh. Boleh, iya. Bener. Ngerasain tuh. Harus pakai lengkap banget. Harus ada dari soalnya gitu. Jadi misalnya lu kayak ditanya nih. SMP gue masih. SMP masih. Oh. Iya sebenarnya. Kalau ditanya kenapa motor rodanya bulat, nah baru jawab motor beroda bulat karena, nah baru gitu. Oh. Ya harus kayak gitu. Gitu. Kalau langsung jawab karena. Gue lupa ini sih. Sepertinya masih ada sih yang kayak gitu. I'm not so sure. Ada di Deo. Aku membangkang sama guru-guru. Jadi membangkang kan kamu. Aku terlalu rebel katanya. Terlalu rebel. Karena aku gondrong. Karena aku gondrong bener. Gondrong kecil ya. Waktu TK. Iya bener. Leher gini, jadi terlalu rebel, jadi aku pindah deh. Lu pindah berapa kali sih, Pit? Yo kagak, mana pernah gue. Lah bukannya lu pindah-pindah kota? Oh enggak, itu gue cuma sekali doang. Sekali. Jadi gue dari SD gue yang pertama pindah ke SD gue yang baru di kota lain, baru gue comeback lagi ke SD gue yang lama tadi. I'm back. Comeback Israel ya. Comeback Israel ya. I'm back friends gitu kayak mereka yang udah kayak aku nggak pernah ketemu dia lagi deh gitu kan kayak dia kembali lagi. Lu SD pernah dihukum kayak gue nggak? Gitu, pernah gue itu unik gitu. Paling savage sih, gue benci banget ya. Jadi gue kan emang ini gue nggak tahu ya emang penyakit apa gimana ya. Jadi gue malas gitu sampai SMP gue malas ngerjain PR. Gak tau kenapa ya. Sampai SMP itu gue malas ngerjain PR. Gak tau kenapa. Jadi bukan sampai sekarang. Oh enggak. Karena kita PR-nya kalau kita nggak bikin dimatikan gitu. Jadi gue paling takut gitu kan. Jadi gue makanya kalau pas SMA tuh gue udah mulai kesadaran kan. Oke, gue harus kerjain PR. Tapi kalau pas lagi SD SMP, gue tuh saking emang ada PR shit gitu kan. Baru nyampe pagi gue baru nyadar ada PR. Dia mah kebalik ya. Orang mah SMA kayak gitu deh. Iya betul, SMA begitu. Kalau SMA gue belajar, oke. Gue harus datang lebih pagi. Kalau PR gue belum selesai, berarti gue harus datang lebih pagi. Serot langsung gue ngerjain di situ. Pokoknya gue langsung Gue mulai kayak Dapi tuh kelas 4 tuh setelah tahu warnet, sosial media. Oh, kacau ya. Iya emang. Udah mulai di situ kan. Gue dari SD udah gitu sih. Gue juga gitu sih. Yang kerjain PR di sekolah sampai SMA. Gue SMA tuh sampai lupa gue bawa buku atau enggak. Gue ke SMA enggak ya? Lu gak tahu ya, di sekolahan gue. Di sekolahan gue ya. Lu bayangin temen gue SMA nih 3 hari lagi mau UN. Terus guru biologi marah-marah, terus ditanya, keluarin buku cetakan teman gue, dikeluarin masih disampul. 3 hari lagi ujian nasional, buku cetaknya masih disampul. Terus diambil dihajar aja. UN itu dulu. Lulus bang? Lulus. Nggak tahu gue juga itu. Disitulah gue percaya bahwa
Tuhan itu baik ya. Itu gue percaya. Nah itu gue ada mujizat gitu di situ. Gue kan mulai gak belajar gitu. Tapi gue waktu gak belajar ternyata dapet bagus gitu. Akhirnya gue mulai sombong kan. Wah udahlah gak usah belajar lah. Terus yang terjadi apa selanjutnya? Wah jelek. Kejatuhan yang gue dapat kan. Iya, tapi gue emang gak pernah ranking. Orangnya gak pernah ranking. Nah ini kalau bicara tentang hukuman gue paling savage sih ini sih. Selain hukuman fisik ya, kalau fisik mah biasa ya. Jadi gue paling males banget. Gue dihukum suruh ngerjain PR-nya 5 kali. Jadi gue kayak pokoknya akhirnya setelah gue kan itu PR matematika padahal kan. Jadi kayak gue melihat perhitungan itu 5 kali kan. Jadi gue 5 kali. Dan akhirnya gue semakin dewasa, akhirnya gue mendapatkan ilham, akhirnya gue jago menulis. jadi kayak oke. Jadi kayak gue ke pattern, oke gue menulis harus kayak gini. Gue cara mengisi kertas buat hemat gitu kan. Kertas hemat buat ini gitu. Sama gue benci banget sama itu sih, sama apa namanya? Pelajaran menyalin buku. Itu kayak nggak ada didikte ya. Kalau nggak didikte suruh baca buku kayak di situ gue belajar bohong kayak oke gue singkat aja. Jadi berapa paragraf gue. Iya, tapi dulu tuh selalu katanya kalau gue sampai gue SMP lah di 2010 SMA selalu ada aja anak-anak yang jadi sekretaris guru, lo tau gak sih? Jadi misalnya mencatat gitu, nah si anak ini tuh mencatat di papan tulis, gurunya tuh ongkang-ongkang kaki. Dia menikmati sejuknya udara kelas ketika dikena kipas. Kita tuh harus nyalin apa yang anak itu tulis tulis di papan tulisan. Anak ini selalu dapat privilege. Nah, catatannya dia tuh nggak langsung diperiksa. Nanti aja kamu minggu depan. Jadi gitu. Dulu gue tuh berebutan siapa yang mau jadi sekretaris guru itu yang disuruh-suruh. Tapi ya karena tulisan gue aja suka nggak bisa baca, jadi ya udahlah itu harapan semu. Oke. Kalau hukuman gue tersavage, gue pernah dimarahin nih gara-gara gue kan emang dari dulu kerjaannya bacot terus ya, makanya gue jadi milik kependetaan kan supaya bacot gue didengerin orang. Kalau dulu bacot gue dimaki, gue bacot di kelas. Gue pernah dihukum depan ke depan karena gue kan dulu masih pakai papan tulis kapur ya. Papan tulis kapur gitu, terus gue disuruh balik nggak ada papan tulis, terus pantat gue, seragam gue kan merah gitu kan, pantat gue tuh pakai kapur putih gitu, digambarin peta dunia, kurang aja. Gambarin lah sama guru ini peta dunia di pantat gue, terus dia bagiin bujur kanan sama bujur timur, bujur barat, kan kurang ajar ya. Lu bayangin satu kelas harus ngeliatin pantat gue yang nggak bagus-bagus amat waktu itu, sampai sekarang sih, tapi gue kan malu ya. Malu banget gue. SMP kan gue udah buluan, jadi dari SMA tuh bulu kaki gue kayak udah mulai hello dunia gitu. Gue kayak gue tua banget ya dulu, tampak gue gitu. Tuh hukuman tersavage gue dulu, aduh, kelecehan. Oke, berarti kita lanjut ya. Lanjut. Tapi mungkin dari Tombi dulu mungkin ya. Melihat sekarang, menurut lu sekarang banyakkan positifnya atau negatifnya di zaman sekarang ya? Melihat ya itu sih memang tergantung. Iya memang sih, maksud gue itu kan tergantung masing-masing orang, tergantung masing-masing zamannya gitu. Tapi menurut lu sekarang tuh banyakkan positif atau negatif gitu? Apa ya? Positif, negatif ada aja gitu. Karena setiap tahunnya sama aja gitu. Soalnya yang sekarang positifnya apa yang sekarang positifnya? Nah itu aja lu gak tahu positifnya apa Mali. Lebih mudah lah, orang komunikasi kan lebih gampang sekarang. Oh iya benar, maksudnya lu kalau misalnya deketin cewek sekarang bisa lihat story, bisa lihat apa gitu kan. Dulu kalau gua dulu SMS-an masih pakai pulsa orang tua. Oh jelas. Sampai sekarang juga kan lu? Sampai sekarang. Kok pulsa habis? Oh iya tadi.
Tapi iya sih bener, deketin cewek. Tapi iya juga sih, karena gue pernah juga deketin cewek yang itu jatah sebulan apa seminggu gitu. Puff, habis gitu. Hanya SMS 3 hari. Aduh, gue kayak iya gitu kan. Apalagi baru-baru itu kan SD. Ya. Ayo. Tapi kalian masih ngerasain ya sok teleponan pakai wartel pacaran? Wah itu gue belum ngerasain lagi. Tapi gue tahu. Kakak lu, maksud lu apa? Tar dulu Tom. Tar dulu. Itu kakak gue kesannya, gue seumuran sama kakak lu. Jangan deh. Dia ada kakak sepupu gue. Iya. Jadi tinggal gitu sama gue. Nah gue sering ikutan sama dia, terus sering main sama dia. Waktu itu dia, iya ke wartelnya punya temen gue. Itu wartel sebenarnya familia ya. Wartelnya punya temen gue berempat gitu. Ada empat pintu. Nah, situ, iya. Ya gue mah nggak tahu. Oh ikut aja, cuma nangkring aja ya. Iya gue ikut aja. Nangkringnya kayak bodyguard. Iya nangkring. Dulu gue mah ngerasain. Lu mau teleponan nama pacar lu yang angkat nyokapnya. Waduh, masih dulu ke nyokapnya. Ini siapa? Kan SMP tuh gue inget banget gue deketin anak orang SMP. Gue telepon, yang ngangkat selalu mamahnya sekali nih. Terus bilangnya nggak ada. Padahal gue tahu udah pulang sekolah. Anak lu ngapain sih keliling kan nggak mungkin. Pasti udah di rumah anak lu. Kayaknya dia nggak mau. Sekali dua kali di situ gue tahu gue ditolak sebenarnya. Setelah gue ngabisin berapa ribu gila buat telepon di wartel. Itu mahal banget. Sampai ada dulu gosip wartel curang yang naikin si harganya itu lebih cepet katanya. Oh jadi itunya apa? Argonya kayak di Argonya. Iya. Bener. Tahu tuh temen itu ada gosip. Gitu, nah coba tanya teman lo deh. Coba oke, kita undang temennya Tom Bilang yang punya wartel. Ya enggak diundang ya. Raja wartel. Nanti kapan-kapan kita ulas itu kayak si Bang wartel. Boleh kita ulas itu. Kecurangan bandar wartel itu. Bandar wartel diungkap. Iya, terus dulu kalian masih ngerasain gak sih yang telepon rumah dikunci? Iya, jadi di kerangkeng. Iya, di kerangkeng dulu. Dan gue berhasil menemukan caranya, bro. Dulu pakai ini sendok, ujung sendok, gagang sendok. Terus dia pencet lewat pinggir-pinggirnya gitu. Lewat pinggir-pinggirnya kan dulu di kerangkeng tuh kan digembok. Makanya tuh gue dulu sama kakak gue diajarin gimana cara itu. Anuannya gimana bang? Yang pegangannya gimana? Hold apa? Pegangannya mah kan biasa kan, jadi masih kalau orang telepon dari luar lu masih bisa ngangkat. Yang di kerangkeng itu nomornya. Oh, yang di itu tuh di kerangkeng dulu. Nah, jadi dulu gua tuh kagak. Ya kalau gitu orang ada mau telepon gimana ngomongnya telepati. Oh iya. Kok bisa? Kok itu dikunci kan ya, bro. Enggak gitu konsepnya. Oh iya, sorry. Jadi dikunci itu nomornya. Jadi gue tuh dulu pakai ujung-ujung sendok gitu, teleponan lah. Ya, akhirnya nggak jadian juga kan. Jadi ya gimana ya, gue udah terkutuk. Azab sama orang tua. Nggak jadian juga dulu. Dosa dulu lebih banyak lah daripada sekarang. Tapi gue ini banget sih. Gue sangat mungkin yang tidak berubah dari dulu dan sekarang sih kayaknya emang jurus itu ya. Jurus memberikan kepada mama gitu. Jadi kalau cewek udah mulai annoying, mama terima aja gitu. Nah, gue kebetulan yang ngerasain itu sih, Pit. Kebetulan gak gitu, mungkin kamu itu. Oh iya. Nggak tahu. Maaf kata. Nggak tahu. Nggak tahu mungkin nggak ikutan. Loh, berarti tadi yang Bang Ben ceritain tadi berarti emang karena anaknya tidak mau menerima atau mamanya yang iya, kayaknya gitu deh. Nggak tahu mamanya yang mau sama gue juga nggak tahu. Tapi dulu anaknya jarang angkat telepon. Aduh. Gitu. Berarti kalau dari telepon umum juga ya, telepon umum. Oh iya. Wah, telepon asik sih. Dulu ada telepon umum. Dulu gue sempat nyuri di telepon umum. Di sekolah. Kalau di sekolah serius gue. Gue tahu itu. Gue sempet pakai 2 tahunan lah gue pakai itu. Sampai gue bisa nelpon orang. Baju olahraga gue gitu misalnya kelupaan. Ketinggalan. Telepon. Anak SD. Dulu juga gue gitu sih. Dulu. Tapi sambil dimarah-marahin gitu. Lu makan. Tapi emang itu bisa dicongkel bang? Enggak, dulu tuh kita hajar. Enggak dicongkel sih dulu gue pukulin pakai batu. Hah?
pukul aja prak, iya gue pukul pakai bata gitu nanti tiba-tiba enggak, dia kayak error gitu dalamnya, perang langsung keluar gitu uang banyak. Wah. Nah dari situlah mulai muncul tren kartu telepon. Oh iya, kartu telepon tuh asik dulu banget tuh. tuh. Nah cuman orang kaya dulu yang punya, jadi ke telepon umum tinggal gesek. Ada berapa bolongan ya? 4 ya? Wah, gue kebetulan nggak ngitung lobang sih, gue. Oh iya. Gue nggak ngitung berapa lobang di dalam. Waktu itu gue banyak kerjaan, Pit, maaf nih. Gue nggak diem di bawah sinar matahari terus gue ngitungin berapa lobang itu, gue nggak. Gue. Maksudnya di kartunya kan kalau dijebret. Iya. Dijebret sekali lagi. Iya benar. Sampai ujung. Keren sih tapi. Iya sampai habis. Orang bisa ngoleksi gitu-gitu kan. Iya benar. Tapi berarti kalau dari Bang Ben, apa namanya? Kalau zaman sekarang tuh gimana? Jadi banyakan positifnya atau justru negatifnya? Subjektif aja. Kalau menurut gue nggak bisa dibandingin karena tantangan dulu sama tantangan sekarang beda. Terus konstruksi sosial masyarakatnya juga udah beda. Kalau dulu kan kayaknya bertamu tuh menjadi penting banget, apalagi new normal yang sekarang yang akan membawa nilai-nilai yang baru gitu kan, kultur budaya pasti beda. Jadi buat gue nggak tahu, Pit, nggak bisa dibandingin sih kalau kata gue. Positif negatifnya yang mana nggak bisa. Berarti emang setiap zaman punya ininya ya, punya plus minusnya. Iya, punya tantangannya. Benar. Sehingga mungkin kalau dari Bang Ben, walaupun memang setiap ini punya tantangannya, tapi memang kan kita nggak membandingkan. Tapi hal apa sih di zaman sekarang gitu ya? Hal zaman sekarang yang mungkin agaknya kita kurang puas gitu, sehingga kita pengen balik ke yang lama lagi. Oh, kalau gue mungkin apa ya, relasi sih emang. Di gue pribadi ngerasa pribadi gue berelasi dengan yang lain itu yang sekarang menjadi lebih sulit gitu. Lebih sulit kenapa? Karena gimana ya? Gue bisa deket sama orang, tapi kayaknya kalau gue nggak follow media sosialnya, kayaknya kurang gimana gitu ya. Kayaknya lu nggak deket sama kurang. Iya, kayak lu nggak bisa masuk media sosial gue gitu kayaknya. Kayaknya ternyata gue nggak dekat gitu sama orang itu. Nah nilai-nilai yang kayak gitu ngebuat gue sekarang jadi lebih sulit beradaptasi menurut gue ya. Dan gue harus lebih ngikutin perkembangan zaman juga, karena kalau gue nggak ngikutin isu-isu yang terkini, kayaknya gue nggak bisa ngobrol sama sekeliling gue. Sedangkan zaman dulu tuh isu terkini tuh ya ketika misalnya ada teman gue orang tuanya cerai, itu bakal jadi isu terkini gitu. Itu isu terkini dia. Dark ya. Dark gitu maksudnya. Mau gak sih bercanda. Maksudnya isu terkini itu ya di sekeliling kita aja. Gue gak peduli gitu sama orang yang gak deket sama gue, yang bukan gak deket sih, kayak bukan link satu gue begitu, bukan orang yang sering gaul sama gue tuh gue gak penting. Tapi sekarang itu jadi penting kan. Kayak misalnya lu gak tahu berita-berita terkini gitu dengan tentang bukan artis lah, maksudnya yang viral di media sosial, lu ngobrol juga jadi agak lebih sulit, ya nggak sih? Kalau gue sih ngerasa gitu ya. Iya, sangat namanya susah gitu. Ngomongin siapa sih? Iya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba kayak roaming gitu, kayak gue ngomongin ini, obrolin apa sih gitu, kayak. Dan gue ngerasain itu sih, Akhirnya itu kayak. Iya, diem gue ngomongin drama Korea misalnya, ya gue kan nggak tahu apa-apa ya, gue ngerasa tampang gue nggak cocok untuk nonton itu. Gue stereotype banget ya, gue ngerasa kayak, ya kali gue nonton Korea bro gitu kan. Tapi ternyata kalau gue nggak ngikutin isunya itu, gue nggak bisa cepat deket sama orang gitu, nggak gaul gue. At least lo tau lah gitu. Gitu sih, itu yang susah Pit sekarang menurut gue. Jadi banyak syarat gitu. Gue mau deket sama orang syaratnya banyak. Dulu mah gampang. Oh, ya udah datengin aja. Tepok aja punggungnya. Iya. Dulu tuh gitu. Sampai sekarang tuh gue ngerasa agak akan menjadi hal yang aneh ketika gue ngobrol sama orang asing. Kalau zaman dulu tuh kayak gue naik angkot sekolah ngobrol sama orang asing tuh kayak biasa aja, kayak ya udah gitu, emang kita sesama manusia, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia gitu, ngobrol gitu tuh kayak biasa aja. Kalau sekarang tuh orang tuh lebih individualis gitu, nggak ngobrol, nggak nyapa gitu. Bisa kayak gitu. Headset ya. Iya, pakai headset, padahal nggak dengerin apa-apa.
Nggak dicolok. Nggak dicolok. Makanya gitu sih. Makanya gendam di zaman sekarang kayaknya kurang mantep ya, karena setiap orang kurang mantep sudah ini diri sendiri. Kalau ditepok iya. Iya, langsung satpam gitu kalau di kereta langsung. Apa kamu pelecehan ya? Langsung masuk Twitter, jadi udah nggak, sudah tidak relevan lagi kayaknya. Iya, sudah tidak relevan. Apa kamu pelecehan ya? Gitu. Benar. Iya, kalau jadi lebih aman dong sekarang berarti. Tapi dari gendam. Dari gendam ya tidak, ya aman. Tidak ada masalah gitu kan. Tapi ya gitu, maksudnya kalau gue dulu, makan gue waktu kecil tuh dunia tuh sesimpel baca majalah Bobo gitu. Maksud gue tidak susah sekarang, tiba-tiba ada berita satu, tiba-tiba ada menit news, tiba-tiba ada. Iya benar. Tiba-tiba ada berbagai, tumpah semua lah di Google gitu kan. Sehingga maksudnya benar. Susah banget gitu. Bahkan aku nggak baca majalah Bobo deh. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau dulu itu bukan sesuatu hal yang penting ya. Iya gitu. Tapi gue harus akui bahwa itu menentukan kasta di tongkrongan anak-anak SD dan SMP. Magazin gue. Iya bener. Di rumah lu langganan koran atau langganan majalah nggak? Kalau lu nggak melakukan itu, kayaknya lu mah baca koran yang udah lewat 2 minggu gitu. Lu ngambil di warkop orang gitu. udah lepek kenal mungkin karena internet kali ya, udah ada internet kali ya. Kalau gue ya. Iya sih, iya. Karena itu juga. Internet. Jadi kalah majalah Bobo itu kalah. Sama internet. Kalah. Tapi mungkin berkaitan juga dengan perubahan di pendidikan. Mungkin kita bawanya agak tinggi aja pendidikan, padahal kita membahas hukuman anak gitu. Tapi kalau gue lihat entah kenapa ya, maksudnya cukup masuk akal juga. Jadinya sekarang bukannya pengen menindas yang di bawah-bawah ya. Maksudnya gue merasa itu sempat kita bicarain kemarin. Gue dan Tommy bicarain, dunia tuh agak berbeda untuk anak yang sudah lahir di 2005 atau 2006. Maksudnya sejak mereka iya mungkin setengah ngejudge, tapi ya udah it's fine. Tapi maksudnya karena mereka sudah semakin pada saat zaman pubertasnya bersama sosial media gitu. Jadi iya betul. Apakah menurut ini bisa diterima gitu? Maksudnya dengan melihat, kalau gue pribadi merasa ada perubahannya gitu, karena mereka menjadi lebih savage ya, lebih banyak action gitu, apalagi di sosial media. Gitu. Mungkin dari Bang Ben juga gimana pendapatnya? Iya sih, memang kayak tadi gue bilang ya, kehadiran media sosial tuh merubah banget, sangat merubah. Jadi orang kalau dulu tuh kita agak sulit membangun brand image ya. Brand image ya, kayak image diri lu kayak gimana gitu. Kalau sekarang kan menjadi lebih mudah orang ya. Lu mau kelihatan lu anak alim, ya udah lu post-post aja gambar-gambar atau cerita-cerita yang alim gitu kan. Kalau lu mau terkenal ceritanya lu fucek boy gitu, ya lu tinggal upload yang berbau-bau hidup kayak gitu. Nah, kalau zaman gue dulu nggak ada, bukan gue dulu ya, saya gue tua banget. Tapi zaman gue bertumbuh, gue tidak tumbuh dengan kebiasaan yang seperti itu. Jadi dulu tuh gue nggak pernah kepikir gitu untuk followers gue banyak daripada following gue nggak pernah mikir gitu. Gue sekarang aja baru kepikiran gitu kan, orang-orang friend di Facebook beberapa itu dulu penting banget ya. Akhirnya gue rasa karena individualistik juga meningkat, terus orang mulai merasa bahwa ada kebebasan berpendapat secara personal, akhirnya kebudayaan sekarang sangat mendewakan gitu ya, meninggikan individualisme gitu, gimana setiap orang punya pendapat berbeda itu boleh, lo menunjukkan diri lo bagaimanapun boleh, tapi ya kesulitannya berikutnya adalah bagaimana apakah sosial kita sudah siap menerima itu atau enggak sih gitu. Kalau menurut gue itu sih perubahannya sangat mendasar. Sekarang kan anak-anak tuh gampang banget ya nunjukin diri mereka gimana. Gue malu gitu buat nunjukin diri gue kayak gimana. Kayak gue ngupload foto selfie tuh kayaknya geli banget gitu. Gue kayak, lu siapa ya upload foto selfie, lu ganteng banget hidup lu gitu kan. Gue ngerasa kayak gitu ya.
Tapi anak sekarang kayak apa sih bang gitu normal gitu, gue disuruh nari-nari di TikTok mungkin gue akan berpikir kayak gue daripada gue dihina masyarakat gitu. Aduh sih ya sudah. Ini gak sebrewokan naonan kan jadi kayak gitu ya orang mikirnya geli gitu ngeliat gue. Tapi kenapa anak sekarang lebih percaya diri untuk itu? Ya satu sisi dia positif karena kepercayaan dirinya meningkat, tapi mungkin di sisi yang lain over pede ya bener. Aduh makasih Tommy udah mewakili ya. Makasih banget loh. Over pede gitu karena dia ngupload foto nih misalnya terus like-nya banyak dan dia merasa bahwa dia cantik banget padahal ya belum tentu yang like-nya itu karena emang suka beneran kan, kepencet bisa aja lu sering kan waktu stalking kepencet like. Iya, jadi habits, jadi tek udah pencet aja semua. Iya. Pencet aja. Jadi gitu. Mungkin dari Tombi mungkin. Apa nih? Anda tidak menyimak dari tadi. Gue simak. Aduh, Anda tidak memainkan ini lampu itu. Nggak, maksudnya kalau dari Tombi kira-kira apa sih yang pengen bikin lu tuh hal-hal zaman sekarang apa yang pengen bikin lu kayaknya zaman dulu tuh lebih enak deh gitu, lebih fine dibanding sekarang tuh yang udah makin mungkin menurut lu makin absurd, makin aneh atau gimana? Gue nggak ngerasain transisi yang kayak Bang Ben gitu loh. Soalnya karena gue tumbuhnya juga udah pakai sosial media. Jadi everything seems okay. Jadi jadi cuman perkembangannya aja sampai sekarang jadi lebih darah gitu. Jadi lebih bergantung aja sih jadi sama sosial media sekarang. Kayak apa-apa gue storyin gitu kan. Atau apa-apa gue. Misalnya lu lagi kemana gitu, lagi ke rumah sakit aja gitu, misalnya lu sakit nih, lu ke rumah sakit aja difotoin gitu, lagi DRS mana gitu kan, gitu, kayak lebih ketergantungan aja sih kalau sekarang gitu. Karena mungkin emang zamannya ya, untuk ngasih tahu orang bahwa gue lagi apa, tinggal story. Kalau lu nggak gitu ya Tom ya? Hah? Kalau lu nggak gitu ya? Oh enggak ya. Karena kayak tadi lu Bang, kayak jijik aja gitu, masa gue lagi gue kayak fotoin infus gue gitu, gelo. Di infus gue gitu kayak gitu. Enggak, gue bukan ngejudge sama orang yang gitu ya. Bagi gue ya udah gitu. Misalnya kalau gue sakit juga udahlah teman deket gue aja yang tahu gitu. Lagian gue juga nggak ada sempet-sempetnya pegang HP kali. Oh iyalah, lu mah handphone hilang aja santuy. Iya. Itu kan gitu kan. Iya. Gitu sih. Maksudnya transisinya tidak terlalu terasa. Cuman sekarang lebih apa ya, orang jadi lebih tergantung sama sosial media aja sih. Iya. Benar-benar sih, karena emang ya semuanya masuk semuanya. Jadi kayak kita memang bergantung banget sama itu ya. Maksudnya kita seolah-olah hilang dunia kalau misalnya nggak megang HP 3 jam aja tuh kayak. Iya. Jadi kalau di sini bagusnya, kalau zaman sekarang bagusnya tidak ada waktu merindu gitu ya. Gimana coba jelasin. Jadi kalau zaman dulu kan ada waktu merindu gitu. Misalnya kita nggak bisa teleponnya cuma lewat wartel gitu. Kan nanti ada masanya kayak, aduh gue nggak bisa interaksi dengan ini. Tidur aja cuma bisa mikirin gitu kan. Iya benar. Sama temen juga, kalau misalnya udah di rumah, udah nggak bisa ngobrol lagi, udah di rumah diem gitu. Atau enggak ya cabut gitu. Kalau lompat pagar ya, lompat pagar aja. Kalau disuruh pulang kan, udah diem aja di rumah gitu kan. Iya sih. Gitu. Kalau sekarang, soalnya pagi udah ketemu, malam kalau misalnya mau main game bareng, tinggal telepon kan, atau tinggal chat, main game gitu. Lebih mudah aja. Maksudnya lu tidak harus main clearing jam 12 malam kan. Iya. Sekarang lu bisa main tembak-tembakan jam 12 malam sampai pagi juga bisa gitu, nggak harus. Iya gitu. Kalau sekarang sih gitu. Jadi lebih
lebih banyak lah ketemu tapi nggak real time gitu. Karena siapa juga Pit kan kelarang jam 12 malam. Iya, kan Itu gelap. gak ada. Iya sih. Siapa tahu ada hasrat untuk Enggak, Pit, gak bisa. Karena dulu jam 6 sore itu kami sudah ditakut-takuti dengan keberadaan makhluk-makhluk goib. Iya. Jadi kami tuh tidak merasa ada hasrat untuk bermain di atas jam 6 sore, tidak ada. Iya. Nanti diculik loh. Iya, ntar gue diculik. Terus mulailah lahir mitos-mitos daerah gitu ya, urban legend yang menurut gue pikir sekarang gue banget gak boleh ini tolong disensor. Nggak boleh ngeluarin kata itu soalnya gue kerasa kayak bodoh banget gitu, ditipu-tipu zaman dulu. Tapi ya itu cara orang dulu ya, cara orang tua kita, angkatan gue terutama untuk memagari kita gitu. Dan SD jadi omongan gitu. Oh, jadi gosip ya? Jadi gosip. Lu tahu nggak? Iya bener. Kayak ini semua sekolah pasti punya cerita hantu Mr. Gepeng. Iya. Di setiap sekolah ada aja Mr. Gepeng. Yang gue nggak tahu. Setelah gue dewasa gue tahu ternyata di sekolah gue Mr. Gepeng. Di sekolah gue juga ternyata. Oh, ini Mr. Gepeng alumni Mr. banyak Gepeng sekolah. Apakah dia tukang gorengan? Iya. Menjelajahi. Terus polling tau nggak lu bang? Polling. Apaan tuh polling? Pocong keliling. Hah? Oh iya. Yang dari rumah ke rumah ya? Iya. Katanya dari rumah ke rumah, bener, Pit. Serius. Maksudnya gimana? Katanya dia ngetok-ngetok gitu. Dia ngetok-ngetok, tapi nggak pakai tangannya, ternyata pakai kepala gitu. Nggak cerita dulu, Tom? Gue lupa sih, tapi kayaknya gitu. Oh, kalau dulu gue gitu. Ke pintu-pintu, door to door gitu. Oh, dia JNE. Door to door ya. Door to door, doi. Kalau dulu kayak jualan sendok ya, door to door, pakai koper kan. Jualan remote. Iya. Koper. Gitu sih. Tapi kalau apa namanya, memang maksudnya kalau gue sih bang ya merasa bahwa 2020 kan baru setengah perjalanan sebenarnya kan ya. Baru sampai Juni-Juli, tapi entah kenapa gue merasa sudah banyak. Iya udah disaster aja dari awal hingga apa namanya hingga tengah ini jadi. Iya sih. Maksudnya penandaan sih, setiap dekade kan pasti ada perubahannya gitu. Di zaman-zaman dulu kan pasti bahkan sekarang tuh ini banget kan, kerasa banget 70, 80 dan 90 beda gitu. Dan kalau gue pribadi juga merasa iya sih di 2010 semua udah mulai berubah gitu kan. Tapi kalau menurut Bang Ben, apakah dengan setengah perjalanan 2020 ini, ya ini agak-agak meramal ya, agak-agak Josandi sedikit tapi. Oke, siap. Apakah di 2022 ini? Oh, gue belum bayar dupa nih, gue harus bayar dupa, menyan. Biar memanggil. Oke, udah masuk nih, udah masuk. Apakah memang menurut Bang Ben di 2020 ini akan ada sebuah tata cara baru gitu, meskipun memang dengan sosial media ini kan bahkan nggak usah ngitung 10 tahun deh, bahkan setiap tahun pun akan ada perubahan gitu. Betul. Dari Gangnam Style tiba-tiba Party Rock Anthem, tiba-tiba apa kemarin tuh Kidang Kidung. Rock Anthem dulu nggak sih? Kidang Kidung. Iya kembali. Sorry kembali. Lupa mana duluan pokoknya. Kalau menurut Bang Ben gimana kira-kira? Iya sih. Buat gue, emang gue agak terkejut dengan 2020 ya, karena gue inget banget pertama gue sekolah teologi pertama 2011 itu, gue masih ngebahas bahwa ada gereja virtual itu masih dalam pembahasan yang kayak, gila masih lama kali gereja virtual gitu. Dan tiba-tiba di 2020 dengan kondisi yang memaksa, gereja virtual itu benar-benar hadir. Dan dulu gue masih bercanda, bahkan setelah gue masuk kampus bareng kalian pun masih ada bercandaan yang, gue pengen bikin aplikasi gereja di mana setiap orang bisa milih mau nyanyi lagu apa, penghotbahnya siapa, khotbahin apa. Iya. Itu dulu buat gue bercandaan. Tapi ternyata sekarang, waktu gue kemarin lagi ngobrol-ngobrol lagi sama pemuda-pemuda gereja, hal itu benar-benar terjadi gitu. Mereka bisa milih, hari ini gue mau denger khotbah siapa, gue mau denger gereja yang mana gitu, atau gue mau denger berita yang mana, gue bisa memilih gitu kan. Nah, perubahan-perubahan itu dan yang khususnya itu dilakukan secara global, secara dunia, hingga struktur itu semua berubah, menurut gue tentu akan ada
kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu. Pasti ada. New apa istilahnya? New tadi gue normal katanya. New normal ya, ada kenormalan yang baru, ada nilai-nilai yang baru pasti gitu. Kayak apa ya? Misalnya ya itu tadi ke gereja, terus pertemuan kayak gini kita ngerasa kita tetap dekat walaupun kita lewat virtual. Dan itu memaksakan kan. Kondisinya memaksa dan gue rasa karena pemaksaan itu dilakukan selama waktu yang cukup panjang gitu kan, selama dari PSBB, Corona dan lain-lainnya, taruhlah misalnya setahu gue pernah baca kebiasaan yang dilakukan selama 3 bulan dan itu terus menerus, itu akan jadi kebiasaan seterusnya. Oh wow. Gitu. Jadi jangan-jangan memang karena kebiasaan ini dilakukan terus menerus, ya udah kita terbiasa dengan kayak gini bro akhirnya gitu. Oke. Menurut gue. Lu Tom, lu merasa apa nih di 2020? Apa yang terjadi setelah kesimpulan lu setelah setengah perjalanan yang kita hadapi di tahun ini? Selain banyak artis yang meninggal. Iya dengan banyak figur-figur, public figure yang meninggal. Figur-figur yang meninggal. Apa yang pokoknya mah ya figur meninggal, sosial meninggal gitu kan. Ya, pokoknya 2020 kacau banget lah. 2020 ini. Coba. Soalnya ini tahun terkacau lah. Daripada berita 2012 kiamat itu. Oh iya sih. Itu menghasilkan film yang sangat luar biasa memang. Menghasilkan sinema. Iya, dulu semua orang panik dulu. Iya. Aduh. Di sini 2020 ini wah gila sih. Sebenarnya apa ya? Yang kayak tadi lah yang ceritain Bang Ben, awalnya bercandaan tiba-tiba datang gitu. Iya benar sih. Ternyata semua di sini semua di tahun ini paling surprise lah. Walaupun surprise-nya jelek gitu. Banyak rencana-rencana yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan oleh orang-orang udah gagal aja gitu. Ya kan kayak rencana liburan, rencana pernikahan kan. Nikah kasihan lah, udah ini, udah itu. Oh lu gitu kan banyak yang maksa. Hah? Oh lu gitu, lu nggak jadi nikah karena corona? Ya gue belum mau nikah lah Bang. Oh iya. Karena lu empati banget sama orang-orang yang mau nikah. Gue nggak ngerti kenapa. Ya gue nggak tahu di Instagram gue tuh itu yang kayak gitu yang keluar. Jadi ya udah ya itu doang. Kalau lu udah siap juga nggak apa-apa Tom. Aduh nanti lah. Jangan kasihan anak kuliah. Mungkin Tombi wedding organizer sebenarnya. Jadi merasa wah ini drastis. Iya, merasa pekerjaannya berkurang. Usaha berkurang. Oke. Sehingga mungkin setelah 1 jam kita bersama membahas kehidupan yang mungkin selalu berubah-ubah ini, walaupun yang tidak berubah mungkin hanya seorang ibu yang hanya kamu yang tidak berubah. Oh shit. Sehingga mungkin ini mungkin agak aneh sih Bang ya, tapi kita selalu mengadakan sesi tips di tiap ini. Oh ada. Sesi tips di tiap di setiap podcast, sehingga tips mungkin dari Bang Ben karena kan zaman akan selalu berubah dan akan lebih cepat nih gitu. Iya. Sehingga mungkin ini pertanyaan lucu sih, tapi ada nggak sih kira-kira tips-tips atau statement-statement atau sebuah nasihat gitu untuk menghadapi perubahan yang sangat kencang ini? Iya, gue ngerasain sih ya, sekali lagi sih gue bersyukurnya gue ngerasain yang ya kayak sekarang gue udah kuliah lagi gitu, jadi gue nemuin selalu generasi baru di kehidupan gue gitu. Nah gue yang tadinya angkatannya jauh sama kalian, terus gue bisa bareng sama kalian, itu sih pelajaran yang menurut gue nggak bisa dirasain sama semua orang. Nah semua orang tuh beruntung gue ngerasain hidup di generasi yang berbeda-beda. Anjay, gue tua banget, umur gue 120 emang. Kayaknya 123. 1, 2, dan 3. Kalau nggak boleh, tenang, nanti disensor. Jadi
Jadi menurut gue perubahan yang menghadapi perubahan adalah kemampuan lo untuk beradaptasi. Itu penting banget. Kayak gue yang dari dulu gue nggak tahu pakai email, zaman gue kuliah tuh email masih jarang banget ada dosen yang pakai email, tapi gue udah harus mulai pakai email misalnya. Terus gue udah mulai tahu cara menggunakan Google Drive ya. Emang itu gue bodoh banget. Gue baru tahu Google Drive itu setelah gue kuliah 2018. Gue baru tahu ada teknologi namanya Google Drive yang bisa kerjain bareng-bareng. Gue baru tahu. Jadi kemampuan lo beradaptasi, lo nggak bisa mengatakan bahwa yang dulu lebih lebih baik daripada yang sekarang. Lo nggak bisa ngomong gitu. Lo juga nggak bisa bilang yang sekarang lebih baik daripada dulu, nggak bisa juga, karena setiap era punya tantangannya. Dan ketika perubahan itu semakin cepat, lo juga dituntut untuk berubah lebih cepat gitu, untuk merubah pola pikir lo, kebiasaan lo, walaupun dengan satu catatan, lo nggak bisa menghilangkan prinsip-prinsip yang menurut lo fundamental di hidup lo. Dan jangan korbankan itu untuk supaya lu bisa mengikuti zaman. Enggak, lu nggak mengikuti zaman juga lu nggak mati, tapi ya lu akan ketinggalan banyak hal. Jadi menurut gue, cobalah untuk mencari prinsip apa yang fundamental di hidup lu, pegang itu baik-baik, tapi bukan berarti lu tidak bisa mengikuti perubahan zaman gitu sih bro. Anjir, dahsyat sekali, dahsyat. Luar biasa. Gokil ya. Bravo. Gokil. Habis ini gue kirim nomor rekening. Pikir undang gua gratis. Oh iya. Ada. Itu nanti kita teknologi namanya M-banking. Oh iya. Gue tau ada teknologi M-banking, jangan bodoh-bodohin gue. Gue udah nggak pakai Wesel, gue pakai M-banking. Siap. Tenang aja, tenang. Oke, mungkin dari gue mungkin sebelum Tommy biasanya sebagai penutup statement terakhir. Iya benar. Dari gue seperti yang kata Bang Ben tadi, memang zaman itu akan berubah semakin cepat, sehingga teman-teman semua pendengar Laksbus dimanapun berada selalu stay up to date gitu. Tapi jangan terbawa ombak lah gitu. Pokoknya tetap selalu pegangan gitu. Pegangan sama prinsip ada gitu. Jangan sampai ke bawah ombak, jadi tetap pegangnya. Gitu kira-kira. Betul. Silakan Tommy kalau ada sanitasi. Wah ini gue tunggu banget. Ini gue nunggu. Gue bakal ambil rekaman ini jadi quotes of the day gue nih. Coba tolong tuh. Jadi tips and trick untuk gue. Nggak pakai tips aja. Jadi bilang nih. Tambahin. Tetap bersyukur. Bersyukur apapun yang terjadi gitu. Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini gitu. PSBB ini mungkin akan mendekatkan kita pada keluarga atau apa gitu. Ini saya dicepet-cepetin nih sebenarnya. Enggak. Timing. Masih ada 2 menit. Oh iya. Karena aku takut aja, takut. Saya jadi berpikirnya lambat nih. Oh iya, maaf. Silakan Mas. Tapi ya itulah, pokoknya kalau kita nggak suka bersyukur, sampai kapanpun, tahun apapun akan menjadi tahun-tahun yang jelek gitu. Waduh. Akhirnya kita tidak bisa bagusan dulu gitu. Itu karena kita nggak bisa bersyukur pada tahun ini. Anjir, Semara. Itu. Luar biasa. Yang terakhir dari gue adalah tebak-tebakan. Oke, siap. Apa itu? Tali apa yang banyak tanya? Tali banyak tanya. Tali. Iya. Waduh. Bukan itu, tapi jawabannya mungkin mengarah ke situ. Hampir sekali saya jawab, Bapak. Hampir. Nggak tahu. Pak, saya nyerah. Nggak tahu. Tali siapa tuh? Iya. Tali sepatu. Oh. Tali. Oke. Terima kasih untuk Bang Ben. Dulu. Terima kasih untuk Bang Ben yang sudah bersama kami di kali ini. Terima kasih Tommy, David. Terima kasih untuk para pendengar Laksbus yang sudah mendengarkan kami hingga akhir ini. Pokoknya teman-teman dimanapun kalian berada,
ada, ingat tali apa yang banyak tanya? Tali siapa tuh? Itu dia. Tali siapa tuh? Oke. Terima kasih semua. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Dadah. Thank you.